Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Zaniar Nelly, NIM 18230066. Berikut merupakan tugas 11 mata kuliah seminar akuntansi keuangan yang bertemakan sukuk obligasi syariah yang diampu oleh Bapak Febriandi Ananda SMSI. Pada kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Corporate Governance Mechanism with Conventional Bonds and Sukuk Yield Spreads. Pembahasan teori. Sukuk dapat berupa penerbitan, jangka menengah hingga jangka panjang, dan dapat memiliki tingkat pengembalian tetap atau variabel dan dapat atau tidak dapat diperdagangkan. Fitur dari sukuk identik dan mungkin merupakan replika dari obligasi konvensional seperti waktu jatuh tempo, tingkat kupon, perdagangan pada hubungan harga imbal hasil normal, denda keterlambatan bayar saat gagal, perdagangan obligasi berbasis hutang. Sukuk imbal hasil adalah prinsip penting yang membedakan obligasi konvensional karena nilai dan harga aset yang mendasari mengikuti ketentuan syariah. Kasus yang dibahas, perhitungan sukuk imbal hasil meniru metode obligasi konvensional. Hasil sukuk lebih besar dari rata-rata pengembalian obligasi konvensional yang diukur dengan standar deviasi untuk sukuk yang relatif lebih besar dari standar deviasi obligasi konvensional. Dengan meluasnya penggunaan mekanisme peningkatan kredit seperti fasilitas likuiditas dan usaha pembelian tidak sesuai dengan tujuan dan dasar pemikiran prinsip syariah. Syariah melarang penjadwalan ulang utang untuk markup yang lebih tinggi di antara semua sukuk struktur. Larangan ini membuat risiko gagal bayar lebih tinggi untuk sukuk dibandingkan dengan obligasi konvensional karena sukuk emiten akan lebih cenderung default. Sampel penelitian. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dan dikumpulkan dari beberapa sumber termasuk Bank Negara Malaysia, RAM, XC, Bloomberg, dan Departemen Statistik Malaysia yang diambil dari situs web Bondivindo Hub dari BNM. Ada 160 emiten dengan 610 trans emisi hutang jangka panjang daftar kepemilikan saham laporan tahunan dengan tahun sampel tahun 2000 hingga tahun 2014. Teknik analisis data. Pada penelitian ini menggunakan uji statistik untuk pemilihan model panel dengan menggunakan dua uji statistik pada model regresi yakni Birch and Pagan-Lagrangian Multiplier Test atau BPLM dan Hausman Test. Uji diagnostis cek juga dilakukan untuk mengetahui normalitas variabel dependen dengan error terms serta multikolonialitas dan heteroskedastisitas untuk hasil estimasi regresi model. Hasil penelitian. Secara keseluruhan, hasil total kepemilikan saham investor institusional teratas menunjukkan perusahaan dengan LTCB menunjukkan lebih tinggi dari perusahaan dengan LTS, menunjukkan bahwa mereka secara aktif terlibat dalam perusahaan yang menerbitkan obligasi yang lebih konvensional dalam struktur modal mereka. Hasil leverage mendalilkan bahwa emiten yang menerbitkan utang jangka panjang menunjukkan leverage yang lebih besar dibandingkan dengan penerbitan utang jangka menengah. Baiklah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.